Jadi kalau misalkan ada tekanan, udah under pressure yang benar-benar membuat diri akunya pusing dan benar-benar stres banget, apalagi kan dengan kasus-kasus yang ada sekarang, mungkin aku lagi mencari sesuatu kenyamanan yang membuat diri aku seneng gitu. Kalau nipunya tuh, dia tuh udah nggak ada perasaan bersalah sama sekali gitu, parah banget. Posisinya sekarang aku mencari apa yang bisa bikin aku happy, aku lakuin gitu. Demi Lovato, Mariah Carey, dan orang-orang sukses lainnya gitu. Apakah penyanyi atau apa yang punya bipolar juga dan mereka sukses. Sebenarnya kalau aku percaya itu bukan penyakit, itu adalah gift, karena orang-orang yang bipolar itu adalah orang-orang yang diasosiasikan sebagai orang-orang yang kreatif, yang ambisius, yang punya banyak energi, yang punya banyak hal yang dia pikirin, yang dia pengen lakuin gitu. Biasanya multi talented gitu. Pengusaha sekaligus selebgram Medina Zain kini sedang ramai dibicarakan terkait banyak hal yang menimpa dirinya. Mulai dari terkuaknya dugaan penipuan yang dilakukannya kepada beberapa artis, hingga gangguan bipolar akut yang dideritanya. Terkait penyakit bipolar yang diderita Medina Zain dalam beberapa tahun belakangan ini membuat banyak rasa penasaran publik tentang gangguan kejiwaan yang seperti apa sebenarnya yang dialami oleh Medina. Berbagai pengakuannya mengaku menderita gangguan bipolar yang sering membuat psikisnya tidak stabil. Bahkan akhir tahun 2019 lalu, Medina pernah berurusan dengan pihak kepolisian terkait penyalahgunaan narkoba, hingga tuai kontroversi karena mengaku narkoba yang ia gunakan dalam salah satu metode penyembuhan penyakit bipolarnya. Lantas, apakah sebenarnya gangguan bipolar itu? Benarkah kini dirinya sedang menjalani perawatan khusus atas bipolar akut yang dideritanya? Dan benarkah pula jika Medina memang melakukan dugaan penipuan dalam keadaan sakit, itu artinya dirinya tidak akan bisa disentuh oleh hukum tindak pidana? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp In Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sosok Medina Zain akhir-akhir ini ramai diperbincangkan. Berbagai kontroversi yang pernah ia lakukan kembali menyeruak ke permukaan. Di balik semua tindakan kontroversinya itu, Medina diketahui mengidap gangguan bipolar akut yang membuat mentalnya sampai sering tidak stabil. Medina Zain sendiri dalam penuturannya mengungkapkan jika dirinya sudah lama mengidap gangguan psikis tersebut. Bahkan pada tahun 2019 lalu, ia pernah berurusan dengan pihak kepolisian terkait penggunaan obat-obatan terlarang yang ia konsumsi ialah dalam metode penyembuhan yang sedang ia jalani. Lantas, seperti apakah penuturan Fani Lara Ambadar yang pernah menangani gangguan bipolar yang diidap Medina Zain? Dan apakah yang dimaksud gangguan bipolar itu sendiri? Karena kalau bipolar sendiri itu sebenarnya kalau aku percaya itu bukan penyakit, itu adalah gift. Karena orang-orang yang bipolar itu adalah orang-orang yang diasosiasikan sebagai orang-orang yang kreatif, yang ambisius, yang punya banyak energi, yang punya banyak hal yang dia pikirin, yang dia pengen lakuin gitu. Biasanya multi talented gitu. Dan orang-orang bipolar itu juga orang-orang yang punya empati yang tinggi. Bipolar itu kan orang yang merasakan kalau lagi up gitu kan, kalau lagi down banget gitu. Karena dia punya empati yang tinggi ke dirinya sendiri dan orang lain. Jadi dia bisa merasakan emosi to the fullest gitu, sepenuhnya. Jadi saat dia lagi down, dia down banget, dia bisa merasakan itu. Atau saat dia lagi up, energi banyak gitu, di situ biasanya produktivitasnya tinggi. Jadi mungkin itu yang orang perlu tahu, karena banyak juga yang meremehkan ya kan tentang mental health ini. Mental health itu real,
kayak bipolar juga misalnya itu bukanlah gila, karena kan orang banyak akhirnya jadi dicap gila atau cari-cari alasan atau cari-cari perhatian dan lain sebagainya. Jadi mungkin itu yang perlu diperhatikan. Semua orang walaupun belum terdiagnosa itu biasanya punya isu tentang mental health walaupun itu belum jadi illness. Jadi kita semua pernah mengalami saat-saat lagi depresi, saat-saat lagi berasa anxious gitu kan. Walaupun mungkin itu nggak didiagnosa sebagai penyakit mental health, tapi yang perlu diperhatikan adalah perlu cari tahu lebih banyak tentang itu. Jadi bagaimana caranya supaya jangan sampai itu jadi akhirnya penyakit. Sekarang sih aku masih rutin berobat ke psikiater, karena kan kalau bipolar obatnya nggak boleh putus untuk stabilizer mood aku, agar aku juga bisa menjalani hari-hari dengan baik gitu, biar mood aku tetap stabil. Aku juga punya mental illness tadi, bipolar aku. Jadi kalau misalkan ada tekanan, udah under pressure yang benar-benar membuat diri akunya pusing dan benar-benar stres banget, apalagi kan dengan kasus-kasus yang ada sekarang, mungkin aku lagi mencari sesuatu kenyamanan yang membuat diri aku seneng gitu. Aku tidak bilang aku lepas hijab ini membuat aku nyaman atau seneng, nggak. Cuman posisinya sekarang aku mencari apa yang bisa bikin aku happy, aku lakuin gitu. Kalau bipolar itu kan lebih ke impulsif, kurang bisa mengendalikan diri. Nah kebetulan saat itu saya sedang belajar itu, gitu. Jadi nggak perlu obat-obat penenang. Saat itu saya sempat konsumsi obat yang antidepresan itu 3 hari, tapi kok saya malah merasanya lemes, kayak nggak bisa berfungsi dengan baik gitu malahan gitu. Jadi saya saat itu memilih untuk nggak memakai, karena kalau saya lebih memilih untuk belajar bagaimana cara mengelola emosi gitu. Jadi nggak perlu bergantung sama substance dari luar. Sebelumnya saya terima kasih untuk keluarga Polda Metro Jaya yang telah membantu saya menyadarkan diri bahwa narkoba itu bukan sesuatu hal yang bagus saat digunakan untuk bekerja. Memang ada salah satu obat yang digunakan oleh saya, tapi izin dokter itu memang narkoba golongan apa saya nggak paham. Mungkin nanti boleh datang ke dokter yang bersangkutan yang menangani saya. Itu juga ya, itu yang membuat positif juga gitu. Tapi itu memang obat saya, obat bipolar saya gitu. Saya mengidap bipolar dari 2016. Tapi memang genetik gitu. Jadi sebelumnya memang ibu saya juga terkena bipolar gitu. Kalau Medinanya merasa dia dapetin itu dari orang tuanya, ya itu yang dia rasakan gitu. Jadi saya nggak bisa komen apa-apa. Memang apakah karena memang nggak semuanya itu genetik. Ada yang juga dari lingkungan, ada yang juga dari dari dia sendiri, dari pola pikirnya, gaya hidupnya dan lain sebagainya. Kalau menurut aku Medina itu sangat inspiratif banget. Dan anak muda yang sukses, bisa dibilang anak muda ya dari umurnya. Dia juga adalah seorang ibu, baru menjadi ibu lagi, baru punya bayi lagi, terus dengan beban responsibility atau tanggung jawab yang mungkin orang-orang yang jauh lebih di atas dia tuh nggak punya. Dan memang semua orang itu butuh dukungan, ya kan? Kadang-kadang kita juga, maksudnya orang yang nggak punya banyak beban aja, kadang perlu dukungan secara emosi, secara mental dari orang lain, gitu kan? Jadi lebih yang dicurhatin lebih ke behind the scenes-nya yang orang-orang nggak lihat di sosial media atau di berita-berita gitu. Usai permasalahannya dengan Uya Kuya dan Dennis Karista menarik perhatian banyak netizen, Medina Zain kini dikabarkan sedang menjalani perawatan secara intensif di salah satu rumah sakit di Jawa Barat. Kabar itu disampaikan langsung oleh kuasa hukum Medina Zain, Rasman Arif Nasution. Namun apa yang dikatakan oleh Rasman berbeda dengan tudingan Dennis yang menurutnya Medina Zain hanya menghindar dari kasus yang sedang dihadapinya saja. Dennis juga menuturkan bahwa apa yang dialami oleh Medina Zain terkait gangguan bipolar yang diidapnya tidak serta-merta menggugurkan dugaan tindakan penipuan yang telah ia lakukan. Lantas, seperti apakah pihak Medina menepis berbagai tudingan miring yang dialamatkan ke pihaknya?
Masa pengacaranya bilang katanya kalau misalkan bipolar bisa lari dari hukum? Kalau gitu semuanya kamu abis ini bikin kriminal terus kamu bilang aja saya bipolar gitu. Segampang itu? Enggak, hidup nggak gitu. Kalau misalkan dia dibilang bipolar di mana gitu, di rumah sakit mana? Jangan dari rumah sakit dia, curiga gue. Bukti transfer aja bisa dipalsuin. Di mana surat rumah sakit? Menurut gue sih udah nggak percaya deh. Cari dokternya yang pilihan dari polisi, jangan dari pilihan dia. Nggak ada bipolar nipu itu tuh nipunya udah berencana. Orang bisa ngerayu berhari-hari, kalau ditagih bisa ngeles kayak bajai. Tanggal 7 ketika saya di Medan, pagi saya mulai curiga, ini kok nggak ada centang. Saya tunggu siang tidak ada, saya lihat centang 1. Sore saya tunggu tidak ada juga. Tanggal 8 saya bilang ke tim saya, wah ini Medina pasti ada sesuatu. Benar. 8 sore saya dikabari, dikirim bukti dirawat di rumah sakit, di salah satu rumah sakit di Bandung, di Jawa Barat. Dan di situ disebut dirawat untuk 14 hari ke depan. Berarti tanggal 7 sampai 14 hari ke depan. Sakitnya apa? Adalah sakit bipolar. Bukan pura-pura. Bukan pura-pura. Saya akan berangkat ke sana. Saya akan cek, saya akan tanya dokter. Kalau ternyata dia sakit benaran, maka yang menyebut dia pura-pura itu berurusan kau sama hukum. Kalau nipunya tuh, dia tuh udah nggak ada perasaan bersalah sama sekali gitu. Parah banget. Tidak mungkin Medina Zain pura-pura sakit. Dokter mau mengatakan dia sakit sementara dia sehat. Resmi suratnya, ada buktinya, ada tanda tangan perawatnya, dokter yang merawatnya. Ini tidak masuk akal. Tapi itu pun, kalau memang benar dia sakit pura-pura, tentu saya akan tegur dia. Dan ingat, kalau Medi pura-pura sakit ternyata dia sehat, saya akan mengundurkan diri sebagai pengacara. Tapi kalau ternyata dia sakit, maka yang menuduh dia pura-pura berurusan sama saya. Bipolar mana bisa pucuk rayu supaya orangnya deket, supaya orangnya mau membeli barangnya. Terus begitu belum lagi dia sosok kasihan itu termasuk pucuk rayu ya? Iya kan ya, sosok kasihan, kasih lihat tangannya disilat-silat ke saya gitu, silat-silat diri sendiri, stres, curhat-curhat gitu, biar kita kasihan. Abis itu kasih kita penawaran kan pucuk rayu, itu kan butuh kepintaran loh mas. Orang sales itu mah tuti, tukang tipu. Butuh kepintaran buat kasih harga yang murah lah, iming-iming apa segala macam, ada semua saya chattingannya gitu. Jadi saya nggak takut. Tudingan-tudingan yang mengatakan Medi menipu banyak orang, saya tidak membantah. Tapi yang perlu saya jawab, sepanjang belum ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah, maka belum boleh satu orang pun menuduh dia sebagai seorang penipu. Di balik berbagai permasalahan yang kini sedang dihadapi oleh Medina Zain, siapa sangka kehidupan rumah tangganya pun ternyata berjalan dramatis. Ya, rumah tangga Medina Zain dengan Lukman Azhari nampaknya kini sudah diambang pintu perceraian. Polemik yang mewarnai kisruh rumah tangga mereka pun berjalan pelik. Menurut pengakuannya, dirinya sudah beberapa kali mengalami kekerasan fisik hingga berbuntut dengan laporan di kepolisian. Namun tidak hanya itu. Belum lama ini juga, Medina akhirnya buka-bukaan tentang dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh sang suami dengan seseorang wanita berinisial Z. Dari situlah Medina akhirnya menyatakan kekecewaan yang amat terdalam kepada Lukman. Baginya, ia sudah tidak bisa lagi memaafkan segala perlakuan suaminya itu yang selama ini ia rasakan. Lantas, benarkah selain mempidanakan Lukman, Medina juga akan menggugat sang suami ke pengadilan agama? Seorang
Ayu Azhari, artis beken, senior, sekarang sedang berada di Helsinki. Telepon saya, WA saya sampai tadi 3 kali WA saya, dan 3 hari ini dia minta, "Bang, tolong sampaikan salam saya ke Medi dan keluarga. Saya ingin bicara. Saya ingin adik saya Lukman dan Medi baik-baik saja. Sampaikan tidak ada persoalan kami dalam keluarga Azhari dengan Medi. Tolong Bang, saya yakin Abang mampu. Tolong, mereka masih punya anak yang kecil." Pertanyaannya, bisakah Medi kembali dengan Lukman? Kalau yang saya lihat dari Medi, sangat berat. Tapi saya dapat informasi kemarin bocoran bahwa Lukman sudah menghubungi seseorang. Dan dia sepertinya berupaya untuk membantu Medi. Saya berharap adik saya Lukman, tolong bantu Medi. Karena psikisnya terganggu, kalian baik-baik. Sehatkan dulu perusahaan, baru berbicara. Laporan polisi yang dilakukan Medina Zain atau Medina Susani di Polrestabes Bandung itu setelah 2 kali Medina memaafkan kelakuan, tindakan, perilaku dan atau sikap yang kurang elok, kurang tepat, kurang pantas dilakukan seorang suami kepada istri. Begitu ya Media? Saya konfirmasi. Apa itu? Saya sebenarnya sudah dikirimi Medina sejak 2 bulan yang lalu. Foto-foto, muka biram, tangan biram, Tangan saya patah. dan patah. Saya bertelepon, Medina menangis. Saya bilang, kamu sabar Medi, kamu bangkit, kamu harus bangkit. Dan itulah yang mendorong saya prihatin. Nah, karena itu ternyata Lukman tidak bisa menahan emosinya. Maka tadi malam Medina Susani resmi melaporkan saudara Lukman Azhari selaku suaminya atau Lukmanul Hakim ke Polrestabes Semarang dengan dugaan kekerasan dalam rumah tangga. Jadi wanita ini kan tadi malam sempat telepon, terus pas telepon ya menurut saya kan kalau misalkan dia mau minta maaf kan baik-baik, tapi ini kalau meminta maafnya tuh ketus gitu. Jadi kan saya juga emosi kan, terus saya membangunkan Lukman, ini maksudnya apa gitu. Terus dia pas saya nanya kayak gitu terus menghajar saya, terus ngebenturin saya ke tembok, terus nendang saya, terus nyeret saya kayak gitu. Ini wanita ini sebenarnya teman mantan manajer saya yang sering dia bawa ke rumah. Jadi dibawa ke rumah itu biasanya kan kita makan bareng-bareng gitu. Saya kan open banget kalau misalkan sebenarnya perempuan bukan cuma dia doang yang datang ke rumah, kan ramean gitu loh, kayak makan-makan gitu Bang. Yang ditaksir mungkin dia gitu. Ya, mungkin, tapi sepengetahuan pembantu saya, perempuan itu yang mendekati duluan gitu loh. Jadi minta line apa segala macam, mau ada bisnis apa nggak tahu, aku nggak ngerti ya. Jadi gini loh, jadi si perempuan ini tukeran line, terus udah kayak gitu mereka komunikasi apa segala macam. Terus saya pernah dibohongi gini, saya dikasih kerjaan sama manajer saya ini untuk pagi-pagi pergi keluar. Terus udah kayak gitu wanita ini datang, Lukman di rumah, aku kira masih tidur. Pembantu semuanya lihat, ya aku nggak bisa cerita sama di sini, cuman mereka berdua di situ dan itu dilakukan di rumah saya gitu ya. Selamat. Ya saya nggak tahu sih Bang, maksudnya saya nggak bisa cerita itu, tapi ya nanti CCTV yang berbicara itu. Jadi ya udah bener-bener nggak ada kayak itu kan rumah yang saya beli dengan uang sendiri gitu loh. Jadi kayak nggak pantas banget sih seorang laki-laki, kayak nggak ada harga dirinya banget melakukan seperti itu di rumah yang dibeli oleh uang istri. Lihat Semua pembantu lihat di rumah. Saya berharap bahwa ini proses hukum jalan, kemudian si perempuan pun saya peringatkan. Kalau pengacaranya memperingatkan akan melaporkan, kami pun saya akan lihat chattingannya nanti. Kalau memang saya lihat dasarnya kuat, kita akan laporkan.
bahwa Anda patut diduga melakukan perselingkuhan, nanti kita lihat di mana, di kamar mana, di mana kalian chatting, kan kita lihat. Nah, ini kan tracking men-tracking. Ya sudah, kita adu strategi. Tapi jangan, ingat ya, kalau perempuan ada di rumah tangga orang lain, lalu ada keributan, sangat-sangat dimafhumi orang. Seluruh dunia paham bahwa yang namanya istri sah, lalu ada perempuan lain datang, sangat wajar kalau perempuan itu marah. Lukman, adikku, kalau kau masih punya keinginan untuk memperbaiki rumah tanggamu dengan komitmen yang jelas, yang tegas, yang dipertanggungjawabkan, saya akan coba lakukan jalan damai yang terbaik. Tapi dengan syarat sesuai dengan keinginan Medina Zain. Tapi kalau begini Medina sudah tidak kasih buka pintu lagi, pada pilihan terakhir, artinya kita bertempur di proses hukum. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Bersama Cumi Cam In-Depth, kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.